Topik renungan kita adalah kasih di atas segala hukum. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita membaca firman Tuhan dari Yakobus 4 ayat 11-12. Demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, janganlah kamu saling memfitnah. Barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Dan jika engkau menghakimi hukum, maka engkau bukanlah pelaku hukum, tetapi hakimnya. Hanya ada satu pembuat hukum dan hakim, yaitu Dia yang berkuasa menyelamatkan dan membinasakan. Tetapi siapakah engkau sehingga engkau mau menghakimi sesamamu manusia? Bapak dan Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, belakangan ini kita seringkali membaca, melihat, dan mendengar berita-berita tentang ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah istilah yang dipakai untuk bahasa-bahasa negatif di media sosial untuk menjatuhkan seseorang, kelompok, rumpun, suku, agama, maupun keturunan. Sebagai contoh, seseorang menyebarkan informasi yang tidak benar tentang seseorang atau kelompoknya. Hal ini merupakan suatu tindak kriminal saat ini. Sesungguhnya ujaran kebencian ini sudah merupakan suatu tindak kriminal dari masa lampau. Ujaran kebencian lebih dikenal dengan fitnah. Ada istilah yang berbunyi fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Jika kita menilik pada istilah tersebut, ada pelajaran berharga yang bisa kita ambil hikmahnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata fitnah memiliki arti perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan orang lain. Ini merupakan tindakan yang tidak terpuji. Renungan kita kali ini memberikan suatu peringatan mengenai fitnah. Fitnah adalah suatu informasi yang tidak benar mengenai seseorang atau diri seseorang. Informasi begitu cepat disebarkan dari mulut ke mulut. Asal mula fitnah tentu dari iri hati atau kebencian terhadap seseorang. Iri hati atau kebencian memungkinkan seseorang berusaha menghancurkan orang lain dengan cara-cara yang tidak baik. Salah satunya fitnah. Fitnah merupakan suatu pelanggaran hukum. Dengan melakukan fitnah, seseorang telah menghakimi orang lain berdasarkan bukti palsu. Itu berarti orang yang melakukan fitnah menganggap dirinya berada di atas hukum, sehingga ia bisa mempermainkan hukum demi kepentingan pribadinya. Padahal penulis surat Yakobus menegaskan hanya ada satu pembuat hukum, yaitu Tuhan. Hanya Tuhan sajalah yang mampu menghakimi seseorang berdasarkan hukumnya. Manusia seharusnya tidak mempermainkan hukum, melainkan menjadi sosok yang mematuhi hukum. Saudaraku yang terkasih, hari ini kita diingatkan agar jangan saling memfitnah. Sebab barang siapa memfitnah saudaranya atau menghakiminya, ia mencela hukum dan menghakiminya. Yakobus sendiri menasihatkan kita agar berhati-hati menjaga lidah kita ini agar tidak menjadi batu sandungan untuk diri kita sendiri, namun mendatangkan berkat bagi orang lain. Itu bisa kita baca di dalam Amsal 10 ayat 20-21. Dengan lidah atau ucapan kita dapat menjatuhkan orang lain sejatuh-jatuhnya, namun dengan lidah juga kita dapat meninggikan orang lain setinggi-tingginya.
Jadi saudaraku yang terkasih, berperilakulah bijak, berhikmat, kekanglah keinginan hati untuk mengumbar deretan kata-kata sampah dari diri kita. Sebab apa yang telah terjadi dan kita lakukan pastinya menimbulkan luka di hati orang lain. Bapak dan Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, penulis surat Yakobus ini memperingatkan kita ada resiko di balik fitnah. Resiko itu secara khusus ditimpakan bagi orang-orang yang terbiasa melakukan fitnah. Itu berarti ia terbiasa untuk menghakimi orang lain dengan hukumnya sendiri. Hanya ada dua pilihan dari Tuhan bagi orang demikian, yaitu selamat atau binasa. Seperti ada pepatah yang berkata, bermain dengan api dapat membuatmu terbakar. Begitu pula orang yang bermain dengan hukum, ia akan mendapatkan hukumannya sendiri dari Tuhan. Karena itu berhentilah memfitnah dan mulailah mengasihi sesama kita. Ingatlah bahwa hukum yang paling utama adalah kasih. Jadi dalam hal ini sudah sepatutnya kita hidup dan mempraktekkan firman Tuhan yang hidup dengan menjadi pewarta kabar sukacita, bukan sebaliknya. Kasihlah menjadi puncak segala hukum yang ada. Hukum positif, hukum adat, hukum sosial, hukum agama, maupun hukum lainnya di bumi ciptaan milik Tuhan. Marilah kita ambil bagian untuk menjadi berkat dengan meneruskan atau menyebarkan kasih sebagai pusat hukum dari pesan firman Tuhan bagi kita dan kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah kasih yang sudah memberikan hukum yang terindah dalam kehidupan kami dan komunitas kami. Karena itu Tuhan, firman-Mu yang berbicara melalui penulis Yakobus, hendaklah kami menjatuhkan orang-orang. Hendaklah kami menjauhi perbuatan-perbuatan yang menganggap hukum menjadi milik sendiri. Hendaklah kami mempraktekkan kasih sebagai di atas segala hukum yang ada, sehingga kami hidup damai di dalam sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.